Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari IP2A kelompok 3 akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan hak cipta. Selamat menonton. Pertama-tama, sebelum membahas sejarah perkembangan hak cipta, kita akan membahas apa itu haki atau hak atas kekayaan intelektual, karena berkaitan dengan hak cipta. Konsep dari haki ialah suatu hak milik yang dimiliki oleh hasil pemikiran intelektual yang melekat pada pemiliknya, bersifat tetap serta eksklusif. Inti dari haki merupakan benda tidak berwujud immaterial, hasil dari kegiatan intelektual, bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, daya cipta manusia yang berada di dalam ciptaan penemuan tertentu. Jadi, dapat disimpulkan haki merupakan benda tak terwujud immaterial, hasil dari kegiatan intelektual manusia yang diuangkan dalam bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Pada awalnya, dipilihnya kata hak atas kekayaan intelektual dipopulerkan oleh Bambang Kesowo untuk menerjemahkan intelektual property rights. Menurutnya, penggunaan kata sebelum yaitu hak milik intelektual kurang tepat dikarenakan belum menggambarkan unsur-unsur pokok yang berada dalam intellectual property rights. Selain itu, dari segi kaidah tata bahasa Indonesia yang secara umum tertentu pada menerangkan pada padanan pada saat tahun 1995 kurang taat asas. Dalam pembahasan hak cipta, yang terlebih dahulu dipahami adalah ruang lingkup haki yang meliputi hak cipta, copyright, dan hak milik perindustrian, individual, property rights. Apabila ditelusuri dalam buku panduan haki yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual 2006, ruang lingkup haki dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Hak cipta, 2. Hak kekayaan industri yang meliputi A. Paten, B. Desain industri, C. Merek, D. Penanggulan praktik persaingan curang, E. Desain tata letak sirkuit terpadu, F. Rahasia dagang, undisclosed information. Perbedaan antara hak cipta, hak paten, dan hak merek antara lain diatur dalam undang-undang, yaitu pertama, hak merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Kedua, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Ketiga, hak paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Terdapat tujuan hak merek.
hak cipta, dan hak paten sebagai berikut. A. Hak merek, memberikan perlindungan atas merek dagang dan jasa yang dimiliki. B. Hak cipta, memberikan hak eksklusif atas suatu ciptaan, baik moral maupun ekonomi, untuk yang telah maupun belum diterbitkan. C. Hak paten, memberikan pengakuan kepada penemu atas temuannya yang dapat diterapkan dalam industri. Ada fungsi dari hak merek, hak cipta, dan hak paten, yaitu: pertama, hak merek dapat mencegah pihak lain menjual produk atau jasa yang dimiliki kepemilikan merek. Kedua, hak cipta memberikan hak kepada pencipta untuk menentukan siapa yang boleh mendapatkan keuntungan dari ciptaannya. Ketiga, hak paten, perlindungan temuan agar tidak diproduksi atau dijual oleh pihak lain. Terdapat masa berlaku dari suatu hak merek, hak cipta, dan hak paten, antara lain: 1. Hak merek berlaku 10 tahun dan dapat diperpanjang. 2. Hak cipta berlaku untuk jangka waktu yang panjang dan tidak dapat diperpanjang, mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hak cipta untuk berbagai ciptaan tersebut berlaku selama hidup pencipta. Jika pencipta meninggal, hak cipta akan terus berlaku selama 70 tahun setelah pencipta meninggal, terhitung mulai 1 Januari tahun berikutnya. 3. Hak paten berlaku 20 tahun untuk paten dan 10 tahun untuk paten sederhana, serta tidak dapat diperpanjang, serta investasi yang masuk. Berikut contoh dari hak merek, hak cipta, dan hak paten. Pertama, Apple merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Ketika melihat logo bergambar apel yang sudah digigit, kamu tentu langsung menangkap bahwa itu adalah logo Apple. Nah, itulah yang dilindungi oleh hak merek. Kedua, di samping itu, Apple memiliki deretan kode yang digunakan untuk membangun software. Kode tersebut dilindungi oleh hak cipta. Kemudian, yang ketiga, seperti yang kita ketahui pada Maret 2011, Apple mematentkan aplikasi pembayaran mobile yang dinamai Apple Pay. Oleh karena hal tersebut mendapat hak paten. Dilihat dari pembahasan sebelumnya, kami akan membahas mengenai apa itu hak cipta dan sejarah perkembangan. Menurut pasal 1 UU HC, yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang timbul secara otomatis. Setelah ciptaan selesai, dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Di dalam hak cipta melekat dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat pada pencipta walaupun ciptaannya sudah beralih ke pihak lain. Sedangkan hak ekonomi yaitu hak yang dapat dipindahkan kepada hak lain. Pihak lain menjadi pemegang hak cipta dan melalui hak inilah pencipta mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil ciptaannya. Hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan miliknya.
Menurut Miller dan Davis 2006 dalam Anis Mashudrotun 2013, pemberian hak cipta ini didasarkan pada kriteria keaslian atau kemurnian. Yang terpenting adalah ciptaan tersebut benar-benar berasal dari pencipta yang bersangkutan. Berikut penjelasan sejarah perkembangan hak cipta. Istilah copyright, hak cipta, pertama kali dikenalkan oleh Ruben Ster tahun 1740. Saat itu, ia bermaksud untuk melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain. Perlindungan yang diberikan kepada penerbit untuk memberikan jaminan atas modal atau investasi yang digunakan untuk membiayai percetakan suatu karya. Hal ini sesuai dengan sistem hukum common law Inggris yang menekankan pada segi ekonomi. Kemudian hak cipta bergeser bukan hanya pada penerbit, tetapi juga pada pencipta. Pencipta yang dimaksud adalah seorang atau bersama-sama yang menciptakan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, cekatan, keterampilan, atau keahlian. Hak cipta awalnya disebut hak pengarang author right, sehingga ada Undang-Undang Hak Pengarang 1912, Authorship 1912. Pada waktu itu, Indonesia masih bernama Netherlands and Indies dan masih menjadi bagian jajahan Belanda. Indonesia dikusertakan dalam Konvensi Bern pada tanggal 1 April 1913 yang telah disebutkan dalam Setblad tahun 1914 nomor 797. Setelah itu, tanggal 2 Juni 1928, Konvensi Bern ditinjau kembali di Roma dalam Setblad tahun 1931 nomor 325. Hal tersebut juga berlaku pada Indonesia tentang hak cipta. Indonesia mengikuti organisasi dalam hak cipta berikut keikutsertaan Indonesia antara lain: A. Telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888. B. Selain itu, Indonesia menjadi anggota Madrid Convention 1893 sampai 1936. C. Anggota Berlin Convention for the Protection of Literary of Irish Words sejak tahun 1914. D. Kemudian pada zaman pendudukan Jepang 1942 sampai 1945, semua peraturan perundang-undangan bidang haki masih berlaku. Setelah Indonesia merdeka, ketentuan peralih Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2, semua peraturan perundang-undangan meninggalkan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah Undang-Undang Hak Cipta peninggalan Belanda tetap berlaku. Dalam perkembangannya, Indonesia pernah mencoba untuk memperbarui dan mengajukan rancangan Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1958, 1966,
serta tahun 1971. Akan tetapi, dalam usahanya untuk mencoba memperbarui dan mengajukan rancangan tersebut tidak berhasil. Kondisi ini berlangsung sampai tahun 1982 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 oleh pemerintah RI untuk menggantikan Undang-Undang Peninggalan Belanda. Terjadi perubahan Undang-Undang Indonesia sebagai berikut. A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 oleh pemerintah RI. B. Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dikarenakan banyaknya pelanggaran hak cipta yang terjadi yang disebabkan etika masyarakat yang kurang untuk menghargai karya hak cipta, sehingga undang-undang tersebut digunakan sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. C. Tidak sampai di situ saja, dirubahnya lagi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 yang merupakan undang-undang hak cipta pertama setelah mendatangkan TRIPS Agreement yang meliputi ketentuan mengenai perlindungan terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, pengecualian pelanggaran terhadap hak cipta, jangka waktu perlindungan ciptaan, hak dan kewenangan menguat, serta ketentuan penyidik, pejabat negeri sipil, PPNS. D. Namun, dari beberapa perubahan yang telah dilakukan, masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan lagi, yang bertujuan untuk memberi perlindungan untuk karya intelektual dalam hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari kenegaraan, seni, dan budaya. Maka ini terbentuknya perubahan undang-undang tentang hak cipta yang bernama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Lalu sampai menjadi undang-undang yang saat ini diterapkan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.